terkait dengan penyederhanaan regulasi ASN. Kami sedang menyelesaikan 1000 PP sekarang. 1 PP yang akan nanti menggabungkan 1031 aturan tentang ASN. Ternyata ribuan aturan ASN tidak bisa juga ke kelas dunia karena kadang kita sibuk antar aturan dengan aturan. Maka atas saran Pak Presiden kami pangkas ini sekarang dari 766 DIM tersisa 48 DIM terkait dengan pemberhentian, upaya banding dan skop profesi pegawai, dan 85 DIM terkait dengan kesejahteraan. Ini sedang dibahas melalui simulasi dengan Kementerian Keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi lanjutan terkait dengan untuk revisi Undang-Undang ASN yang harus rekan-rekan honor ketahui. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Langsung saja Bapak Ibu, terkait dengan untuk RUU ASN yang tentunya sudah sama-sama kita ketahui, yang mana juga sudah kami infokan di video sebelumnya pada tanggal 13 Juni 2023 yang lalu, itu ada RDP Panja RUU ASN. Nah, terkait dengan RUU ASN ini, itu langsung dari Kemenpan RB menyampaikan yaitu adanya percepatan dilakukan, dan di sini bisa kita lihat lagi Bapak Ibu di website resmi Menpan RB yaitu menpan.go.id pada tanggal 20 Juni 2023 kemarin Bapak Ibu. Yang 3 hari yang lalu itu ada kembali rapat pembahasan DIM RUU ASN. Nah, ini dia foto-foto dokumentasinya bisa kita lihat di sini, yang juga dihadiri oleh Komisi 2 DPR RI. Dan kalau kita lihat penjelasan dari berita yang disampaikan di website resmi Menpan RB ini, bahwasanya Kemenpan RB menggelar rapat ya pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM disingkat, rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Jakarta Selasa 20 Juni. Nah, di mana rapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja Samsudjal yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Pak Junimat Girsang, sementara dari pihak pemerintah dipimpin oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB yaitu Pak Alex Deni. Mana Pak Alex menjelaskan perubahan Undang-Undang ASN itu menjadi langkah untuk menciptakan ASN yang profesional, yaitu serta adaptif terhadap perubahan dunia. Hilir dari ASN yang profesional diharapkan bisa mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, dari Kemenpan RB, rapat ini dihadiri juga oleh Sekretaris Kemenpan RB, Bu Rini Widiantini, kemudian staf ahli Menpan RB, dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu baca di sini ya, yang dihadiri oleh rapat pembahasan DIM RUU ASN ini, yang mana dalam RDP Panja RUU sebelumnya itu sudah ada usulan ya Bapak Ibu terkait juga membahas klaster pembahasan pengangkatan tenaga honorer di dalam rancangan Undang-Undang ASN ini. Permasalahannya berkaitan tentunya dengan status tenaga honorer atau non-PNS pasca dari PP nomor 49 tahun 2018 perlu diperjelas, di mana di sini ada usulan DPR, kemudian juga ada usulan pemerintah. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ya, bahwasanya usulan dari DPR itu tenaga honorer atau sebutan lainnya diangkat menjadi PNS secara langsung setelah lakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan BUP. Kemudian dari usulan pemerintah yaitu diatur dalam ketentuan peralihan, itu tenaga honorer dan sebutan lainnya dapat diseleksi menjadi P3K par waktu. Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan P3K penuh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K par waktu. Nah, itu usulan dari DPR dan pemerintah. Tentunya nanti akan ada solusi ya yang akan diberikan pemerintah maupun DPR terkait dengan permasalahan status tenaga honor ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah tanggal 20 Juni kemarin itu ada lagi rapat lanjutan, karena ini percepatan Bapak Ibu ya. Nah, di sini rapat lanjutan pada tanggal 21 Juni itu dengan bersama paguyuban. Nah, ini ya dokumentasinya Bapak Ibu untuk membahas juga terkait dengan perubahan RUU ASN tersebut. Nah, di sini kita lihat dokumentasinya. Nah, ini dia ya, eksekutif summary itu RUU ASN. Dan kalau kita lihat penjelasan dari beritanya, yaitu Menpan RB Pak Abdullah Azhar Anas memimpin rapat pimpinan bersama paguyuban Kemenpan RB di Jakarta Rabu 21 Juni. Mana rapat ini membahas lebih lanjut terkait rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN.
yaitu Bapak Ibu. Kemudian dihadiri oleh PLT Kepala BKN Pak Haryomo Dwi Putranto, kemudian Kepala Andri, kemudian Wakil Ketua KSN, Kepala LAN, dan serta pejabat Min 3 Media Kemenpan RB lainnya. Nah, berkaitan dengan penjelasan adanya percepatan yang dilakukan oleh Kemenpan RB ataupun pemerintah untuk perubahan RUU ASN ini juga disampaikan langsung oleh Kemenpan RB Bapak Ibu, yaitu Menpan RB Azwar Anas, yang kami kutip beritanya di media gpn.com yang diberitakan pada Rabu 21 Juni kemarin juga bahwasanya Menpan RB itu Pak Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah daerah itu tidak lagi merekrut tenaga honorer. Nah, selain itu dia juga meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian tidak merekrut tenaga honorer. Nah, teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut sembarangan. Kan sudah tidak boleh. Sumbernya ini sebenarnya salah satunya selain pusat ada di daerah, kata Menteri Anas seusai penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang SPBE dan layanan hukum dengan perguruan tinggi di Kemenpan RB Jakarta Rabu 21 Juni. Nah, menurut Menteri Anas, rekrutmen yang sembarangan itu akan merusak perhitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara atau ASN. Nah, hal ini juga akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kriteria pemerintah, yang mana rekrutmen honorer yang sebagian secara serampangan itu inilah kemudian berdampak pada jumlah dan kualitas, ungkap Menteri Anas. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan padahal Kemenpan RB diharapkan dapat menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Sementara itu, dari sisi rekrutmen ASN-nya sendiri masih ditemukan yang tidak sesuai dengan standar. Untuk itu, kata Menteri Anas, pihaknya, nah di sini Bapak Ibu penjelasannya, akan segera melakukan percepatan penyelesaian Undang-Undang ASN. Sudah kita lihat tadi ya, beberapa sudah kali rapat pembahasan mengenai DIM untuk RUU ASN tadi. Nah, lebih lanjut bertanya kita lihat lagi di sini. Adapun larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honor tersebut juga telah diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, sekali dayung kami akan menyelesaikan banyak hal. Sekarang lagi percepatan penyelesaian Undang-Undang ASN, PP-nya akan kami buat, ucap Menteri Anas. Nah, dalam pasal 8 PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam pasal 96 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Pak Anas menargetkan tenaga honorer bisa selesai pada tanggal 28 November 2023 seperti diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Yang mana dalam PP tersebut juga diatur bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan itu berlaku. Nah, beliau menyampaikan lagi, insya Allah sebelum batas waktu 28 November 2023, kami sudah akan bisa selesaikan terkait dengan tenaga honorer, pungkas Menteri Anas. Jadi Bapak Ibu kita tunggu, yang mana di sini penjelasan dari Menteri Menpan RB akan mempercepat penyelesaian Undang-Undang ASN, begitu pula dengan peraturan pemerintahnya. Nah, tentunya yang sama-sama kita tunggu nanti hasil perubahannya, begitu pula dengan PP yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nanti terkait dengan permasalahan status tenaga honor tersebut. Dan untuk lebih jelasnya kita dengarkan langsung penjelasan juga dari Menpan RB saat konferensi pers di Istana Presidenan. Silakan disimak Bapak Ibu. Hari ini saya melaporkan dua substansi, satu terkait dengan progres reformasi birokrasi berdampak kepada Bapak Presiden, yang kedua terkait langkah-langkah digitalisasi yang perpresnya beliau sudah tanda tangani dan sekarang perlu ada rencana aksi yang lebih terukur dari kementerian lembaga, dan ini akan tadi telah diputuskan perpres baru. Arahan Bapak Presiden bahwa birokrasi ini harus berdampak. Birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat. Penyelesaian regulasi ASN, next, kami sudah sedang bekerja keras
dengan satu PP ASN, ini nanti dari yang lama ke yang baru akan jalan. Next, terkait dengan penyederhanaan regulasi ASN, kami sedang menyelesaikan 1000 PP sekarang. Satu PP yang akan nanti menggabungkan 1031 aturan tentang ASN. Ternyata ribuan aturan ASN tidak bisa juga ke kelas dunia, karena kadang kita sibuk antar aturan dengan aturan. Maka atas saran Pak Presiden kami pangkas ini sekarang dari 766 DIM tersisa 48 DIM terkait dengan pemberhentian, upaya banding dan skop profesi pegawai, dan 85 DIM terkait dengan kesejahteraan. Ini sedang dibahas melalui simulasi dengan Kementerian Keuangan. Kalau ini selesai, maka PPASN ini akan segera selesai. Begitu juga dengan penilaian RB yang dilakukan oleh kementerian sekarang ini agak ribet. Kenapa? Karena harus menjawab 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen. Next slide. Nah sekarang kita rubah ke 26 dampak. Jadi kalau RB-nya bagus, kira-kira kalau kemiskinannya turun, investasinya meningkat. Kalau dulu fokus di hulu, sekarang kita fokus di hilir. Sehingga kita lebih berdampaknya bukan di tumpukan kertasnya. Selama ini orang kalau ngurus RB kadang harus ada konsultan di hotel, bagaimana nilainya supaya naik, sekarang tidak lagi. Jadi langsung ke dampak, sehingga rakyat bisa lebih merasakan.